Halo Kak Lamban. Nah, di belakang kita ada sebuah mobil generasi dari Land Cruiser, tapi ini gennya unik karena ini adalah FJ Cruiser. Itu adalah nggak ada gen, jadi FJ40 habis itu sudah seri 60, udah station wagon, terus tiba-tiba muncul FJ Cruiser. Jadi ini putusan dari genetiknya seri FJ. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah platform dari Prado 150. Jadi kalau kita lihat FJ Cruiser sebenarnya itu mesin, chassis, suspension itu full sama dengan Prado 150. Makanya kalau teman-teman punya FJ Cruiser, rata-rata part number spare part kaki-kakinya atau mesinnya itu sama dengan Prado 150 yang tipenya 2 GRFE, 1 GFRE 4000 cc. Itu hampir similar, hampir semuanya sama. Remnya sama, suspensionnya sama, axle-nya sama, mesinnya sama, matic-nya sama. Matic-nya 5 speed. Nah, tapi sama si Toyota dikasih bodi yang relatif lucu dan sekarang menjadi kolektor item atau salah satu mobil yang harganya masih sangat oke banget. Kenapa harganya oke? Karena banyak peminatnya dan barangnya sedikit dan sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi oleh Toyota. Ini sangat populer di daerah Arab Saudi atau di Amerika, justru paling populer di situ. Dan ini suspensionnya sangat enak atau khasnya Prado 150 dibanding oleh tipe-tipe yang lain ya. Ini relatif oke banget. Nah, yang lucu dari mobil ini adalah mesinnya 4 V6 4000 cc, terus pintunya itu bukanya yang belakang ke belakang gitu loh. Jadi lucu banget. Mobil ini jadi mobil kolektor item yang menarik untuk disimpan atau dipakai-pakai. Karena mobilnya nggak terlalu gede dimensinya, tapi masih cakep banget gitu. Dan mungkin timeless atau mobil ini tidak akan bosan dipakai lama. Nah, dibawa ke Lamban Garage ini punyanya salah satu staf sus 2000 masa pemerintah sekarang, dan ini punyanya teman baik saya off-road. Jadi mobilnya udah disimpan lama, terus sekarang mau dipakai anak beliau, maka mobilnya di refresh. Yang pertama dikasih stiker. Ini sebenarnya warnanya tidak hitam, dibikin stiker hitam, terus di upgrade lampunya, terus ganti velgnya pakai metode, sama bannya BFG KO3 ukuran 285/70/17. Ini ukuran yang paling fit untuk sebuah FJ Cruiser. Jadi nggak terlalu gede, masih lincah, masih enak dipakai, masih bisa kencang, masih bisa ngebut. Tapi kalau dilihat udah jadi tambah garang, tambah kokoh, tambah gendut gitu. Nah, velgnya sendiri ini metode dengan offset 0 dan lebarnya 9. Jadi kalau dilihat bannya tidak terlalu keluar, jadi masih kelihatan klasiknya karena mobil ini mobil klasik. Begitu banyak rata fender atau keluar jelek banget, pasti klasiknya turun. Oke, tipe velgnya juga yang klasik, warnanya hitam, jadi mobil ini jadi kelihatan elegan gitu kan. Terus yang perlu di-upgrade saat ganti ban dan velg ukuran ini adalah suspension. Suspensionnya full set punyanya Ome BP51. Nah, ini salah satu shock breaker yang cocok juga. Jadi Ome BP51 itu cocok banget dipakai di VX 200 sama di Prado 150 atau FJ Cruiser. Bahkan kita juga sering substitusi shock breaker depannya FJ Cruiser ini dipakai di Hilux. Pasti jauh lebih enak daripada BP51-nya Hilux dipasang di Hilux gitu loh. Karena spring rate sama valving-nya lebih lembut gitu. Terutama untuk Hilux yang non-load atau tidak ada penambahan beban seperti bumper, part-part overland dan lain-lain. Upper arm juga pakai aluminium, belakang full aluminium, pernya belakang masih standar. Kita nggak pasang pernya aluminium karena tidak ada penambahan bobot. Jadi kalau kita ganti pernya pakai aluminium pasti kekerasan. Ini mobilnya setupnya empuk, khas FJ Cruiser, tidak berubah. Jadi jauh lebih empuk, jauh tidak limbung dengan diganti pakai aluminium BP51 dan plug-in, bisa dipasang di mana aja. Oke, terus karena mobilnya udah berusia 2012, jadi udah 12 tahun, karet-karet
arm, suspension, semua kita ganti menggunakan Super Pro. Nah, karet Super Pro ini agak spesial, beda dengan karet standarnya. Dia itu lebih lentur. Super Pro juga dipakai untuk rally seperti AXR atau rally-rally Asia Pasifik. Rata-rata mobilnya Evo itu pakai rally itu pakai Super Pro. Nah, Super Pro ini bushing yang dia lebih lentur, makanya dia tidak gampang pecah. Begitu dipasang di mobil daily, mobil harian gini, itu mobilnya jauh lebih smooth, lebih empuk gitu rasanya dibanding standarnya. Nah, ini sangat cocok juga dipakai untuk FJ Cruiser, untuk Hilux, untuk VX80, VX100, VX200 itu cocok banget. Defender itu Super Pro ini boleh juga dipakai. Dan kalau teman-teman bikin custom, misal mobil-mobil adventure, expedition gitu menggunakan set armnya VX gitu, karetnya saya saranin pakai Super Pro. Wes pasti awet, nggak mudah jebol. Kalau dulu kita 100 expedition, VX-nya menggunakan bushing kit standar, sekali event jebol semua. Begitu ganti Super Pro, 3 kali event belum pecah karetnya. Padahal travelnya maksimum terus. Ya itu kehebatannya Super Pro suspension. Lalu lampunya udah diganti pakai proyektor, ditambahi LED bar PIA yang dipasang di sini. Jadi sangat sangat rapi untuk menutupin bolongan itu dan sangat fungsional. Nah, yang menarik dalamnya, interiornya dibikin berbeda karena yang mau pakai anak muda. Jadi aksen-aksen ini kita bikin karbon, semua udah kita karbonin. Panel tengahnya kita karbonin, jadi lebih fresh, terlihat lebih fresh. Mobilnya wangi dan lebih fresh dipakai anak muda. Gitu sebenarnya. G Pro itu digital cluster itu jual untuk FJ Cruiser. Nah, ini kalau diganti digital cluster mesti lebih terlihat lebih muda mobilnya. Cuman belum diganti. Nanti kita bisa ganti next time. Audionya kita upgrade. Lalu lampunya sudah diganti proyektor dari Pro 7. Jadi cocok banget untuk di daerah Kalimantan, di daerah-daerah Sulawesi yang masih gelap gulita jalannya, jadi butuh lampu yang terang. Terakhir, stop lampu belakangnya kita upgrade juga, yang warna hitam juga, yang LED juga. Jadi selain lebih terang, juga lebih elegan karena warnanya semuanya jadi sewarna setipe hitam semua. Oke, ini tinggal mobilnya dikirim balik ke Kalsel, siap untuk lebaran.